Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perkuliahan filsafat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan kontribusi filsafat ilmu dalam ilmu pengetahuan. Kalau kita mengkaji lebih jauh ke belakang, bahwa kajian filsafat ilmu itu baru mulai merebak di awal abad 20 Masehi. Namun Bacon ataupun Francis Bacon dengan metode induksi yang ditampilkannya pada abad 19 Masehi itu dapat dikatakan sebagai peletak dasar filsafat ilmu dalam khazanah bidang filsafat secara umum. Sebagian ahli filsafat itu berpandangan bahwa perhatian yang besar terhadap peran dan fungsi filsafat ilmu mulai mengemuka saat ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan pesat. Dalam hal ini, ada semacam kekhawatiran di kalangan para ilmuwan dan filosof, termasuk juga kalangan agamawan, ataupun para ulama, cendekiawan, dan lain sebagainya, khususnya agama Islam, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan itu dapat mengancam eksistensi umat manusia, bahkan agama itu sendiri. Nah, suatu kenyataan yang tampak jelas dalam dunia modern yang telah maju ialah adanya kontradiksi-kontradiksi yang mengganggu kebahagiaan orang dalam hidup. Artinya, kemajuan industri telah dapat menghasilkan alat-alat yang memudahkan hidup, memberikan kesenangan dalam hidup, sehingga kebutuhan jasmani tidak sukar lagi untuk dipenuhi. Nah, seharusnya kondisi dan hasil kemajuan itu membawa kebahagiaan yang lebih banyak kepada manusia dalam hidupnya. Namun suatu kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa kebahagiaan itu ternyata semakin jauh dari harapan. Hidup semakin sukar, dan kesukaran material itu berganti dengan kesukaran mental. Artinya menjadi beban pemikiran. Nah, beban jiwa yang semakin berat, kegelisahan dan ketegangan serta tekanan perasaan itu lebih sering terasa dan lebih menekan sehingga mengurangi kebahagiaan. Nah, masyarakat modern itu telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih untuk mengatasi berbagai masalah hidupnya. Namun pada sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak mampu menumbuhkan moralitas ataupun akhlak yang mulia bagi manusia itu sendiri. Nah, dunia modern saat ini, ya, termasuk di Indonesia, ditandai oleh 3 gejala kemerosotan moral yang benar-benar berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Yang pertama, kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong-menolong, dan kasih sayang sudah tertutup oleh penyelewengan, penipuan, penindasan, saling menjegal, dan saling merugikan. Dan itu terjadi termasuk di Indonesia sendiri, bahkan di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, dan itu bahkan di seluruh dunia. Nah, untuk memahami gerak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian itu, maka kehadiran filsafat ilmu itu berusaha untuk mengembalikan ruh dan tujuan luhur ilmu agar ilmu tidak menjadi bumerang bagi umat manusia. Di samping itu, salah satu tujuan filsafat ilmu adalah untuk mempertegas bahwa
ilmu dan teknologi adalah instrumen, bukan tujuan. Artinya apa? Yang menjadi capaian utamanya itu adalah bagaimana kita yang menjadi tujuan utamanya itu adalah bagaimana kita mencapai tujuan. Di dalam Islam itu disebutkan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya apa? Akhlak dulu yang diperbaiki, baru kita bisa melakukan hal yang lain. Jadi artinya apa? Tujuan utamanya itu adalah akhlaknya. Bagaimana membuat akhlak tersebut bagus. Jadi artinya apa? Ilmu dan teknologi itu hanya sekedar instrumen, sedangkan tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui pencapaian akhlakul karimah. Itu kalau kita membandingkannya dengan Islamnya gitu. Nah, dalam konteks yang demikian itu diperlukan suatu pandangan yang memang komprehensif tentang ilmu dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Mulai dari nilai akhlaknya, nilai agamanya, kemudian sikap toleransinya, kejujurannya, dan lain sebagainya. Termasuk ya saling tolong menolong. Nah, kalau kita melihat dalam masyarakat beragama, khususnya Islam, ilmu itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai ketuhanan ataupun transidental. Karena sumber ilmu yang hakiki adalah dari Tuhan. Nah, ini kalau kita melihat dari masyarakat yang beragama, khususnya di sini adalah agama Islam. Nah, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Karena manusia diberi daya berpikir. Nah, ini berbeda dengan kalau kita kaitkan dengan hewan. Kalau hewan dia tidak akan berpikir, tapi yang dikedepankan adalah bagaimana dia nafsunya itu terpenuhi. Nafsu makan, nafsu seksual, dan lain sebagainya. Sedangkan manusia itu dibekali dengan daya berpikir. Nah, daya inilah yang menemukan teori-teori ilmiah dan teknologi. Pada waktu yang bersamaan, daya pikir tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan di muka bumi. Teman-teman semuanya, kenapa demikian? Karena daya pikir tersebut tadi itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, sebagai khalifah Tuhan di muka bumi ini. Nah, sehingga manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama manusia, tetapi juga kepada sang penciptanya. Siapa? Ya, dalam hal ini kita umat beragama Islam itu sang penciptanya ya Allah. Ataupun umat yang lain itu dengan nama-nama Tuhan masing-masing. Namun perlu juga diingat bahwa ikatan agama yang terlalu kaku dan terstruktur kadang-kala dapat juga menghambat perkembangan ilmu. Karenanya diperlukan kejelian dan kecerdasan dalam memperhatikan sisi kebebasan dalam ilmu dan sistem nilai dalam agama agar keduanya tidak saling bertolak belakang. Jadi sehingga ilmu nanti juga dengan dibekali ilmu kita dapat beragama dengan baik, dan dengan beragama kita dapat mendapatkan ilmu yang lebih berkah. Itu maksudnya. Nah, kalau kita kembali ke filsafat ilmu itu kalau kita lihat dari sisi pengertiannya itu merupakan segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa filsafat ilmu tersebut merupakan cabang
pengetahuan filsafat yang menelaah secara sistematis mengenai sifat dasar ilmu, metode-metodenya, dan peranggapan-peranggapannya, serta letaknya dalam kerangka umum dari cabang pengetahuan intelektual. Teman-teman semuanya, di sini kita dapat mengartikan bahwa filsafat ilmu itu merupakan bagian dari filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji tentang hakikat ilmu. Nah, kalau kita bisa memetakan hal ini, maka kita bisa memetakan mulai dari ilmu dulu. Ilmu itu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, meskipun secara metodologis ilmu tidak membedakan antara ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu humaniora, ataupun ilmu-ilmu yang lain. Namun karena permasalahan-permasalahan teknis yang bersifat khas, maka filsafat ilmu itu sering dibagi menjadi filsafat ilmu alam, filsafat ilmu sosial, filsafat ilmu humaniora. Kalau lebih spesifik lagi, filsafat ilmu pendidikan, filsafat ilmu hukum, filsafat ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, pembagian ini itu sebenarnya lebih merupakan kepada pembatasan masing-masing bidang yang ditelaah, yaitu ilmu-ilmu alam dengan ilmu-ilmu sosial ataupun ilmu humaniora, dan tidak mencirikan cabang filsafat yang otonom, artinya tidak stagnan, bahwa kita dapat memaknai bahwa filsafat tersebut dia tidak stagnan, tapi dia luas, dia bisa berkembang kemana saja tergantung perkembangan yang ada di dunia ini. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita melihat tentang ilmu memang berbeda dengan pengetahuan secara filsafat. Namun tidak terdapat perbedaan yang sangat prinsipal antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, meskipun keduanya mempunyai ciri-ciri yang sama. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.